Dime tu verdad, me diré lo que está pasando. Tú sabes cómo estoy sufriendo, eso te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, eso me está matando. Oh no, te estaba buscando por la calle gritando como un loco tomando. Es que yo sin ti y tú sin mí y me llevo el desenfreno y eso no me gusta, eso no me gusta. Nyonya Sari usia 27 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 24 minggu berdasarkan HPHT. Datang ke Posyandu Desa Melati bersama suaminya Tuan Andi. Selama kehamilan ini, Nyonya Sari hanya melakukan pemeriksaan kehamilan 1 kali karena keterbatasan ekonomi dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya antenatal care. Ibu mengeluh sering pusing, cepat lelah, nafsu makan menurun, dan terkadang merasa lemas, terutama saat beraktivitas. Suami bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan tidak tetap. Pada saat kunjungan ke Posyandu, kader menemukan bahwa ibu belum mendapatkan pelayanan ANC sesuai standar. Oleh karena itu, ibu diarahkan untuk mendapatkan pemeriksaan langsung oleh bidan desa. Dari hasil pemeriksaan awal, bidan menemukan adanya faktor resiko kehamilan berupa tekanan darah rendah, lingkar lengan atas di bawah normal, serta kenaikan berat badan yang tidak optimal. Bidan menegakkan diagnosa kebidanan ibu hamil dengan resiko anemia dan kekurangan energi kronis. Untuk memastikan penanganan komprehensif, bidan memberikan asuhan kebidanan dan merencanakan rujukan terencana ke puskesmas untuk konsultasi gizi dan promosi kesehatan. Setelah beberapa bulan, dilakukan kunjungan rumah untuk evaluasi tindak lanjut. Nyonya Sari datang ke Posyandu Desa Melati pada hari kegiatan Posyandu Ibu Hamil. Permisi. Pagi Bu Sari, silakan duduk. Ibu sekarang hamil berapa bulan? 6 bulan Bu, saya sering merasa pusing dan cepat capek. Baik Ibu, untuk pemeriksaan lanjutan, saya bisa antar Ibu ke ruang bidan ya. Mari Bu. Kader Posyandu mengantar Nyonya Sari menuju ruang pemeriksaan bidan desa. Nyonya Sari tiba di Poskesdes Desa Melati untuk melakukan kunjungan antenatal care. Ini merupakan kunjungan pertama Nyonya Sari pada trimester kedua. Ibu memasuki ruang pemeriksaan dan disambut oleh bidan desa. Pelayanan dilakukan oleh bidan desa dengan bantuan perawat puskesmas untuk pemeriksaan awal. Permisi Bu. Ya, silakan duduk. Ini Bu Sari ya? Iya Bu, Sebelumnya ada yang dikeluhkan? saya sering merasakan pusing dan cepat capek Bu. Oh iya Bu, nanti untuk pemeriksaan awalnya akan dibantu oleh perawat saya ya Bu ya. Baik Ibu. Permisi Bu, saya izin periksa ya. Baik, saya periksa lingkar lengannya dulu ya Ibu. Mari Bu. Baik, saya lanjut tensi ya Ibu. Baik. Dulu sini.
cek HB-nya ya Ibu. Baik Ibu. Baik, saya jelaskan hasilnya ya Ibu. Jadi lingkar lengan Ibu tadi ada di 23 cm. Tekanan darah Ibu normal di 100/90 mmHg. Nah, HB Ibu itu di 9. Nah, nanti selanjutnya akan dibantu dijelaskan oleh Ibu bidan ya Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Setelah pemeriksaan awal selesai, bidan desa melanjutkan pemeriksaan dan asuhan kebidanan berdasarkan hasil pemeriksaan perawat dan keluhan ibu. Bu, ini tadi telah dilakukan pemeriksaan ya Bu, dan tensinya itu normal dan ini kadar HB-nya Ibu tuh rendah. Apa Ibu tidak mengonsumsi tablet FE ya Bu? Minum Ibu, tapi saya sering lupa. Oh iya Ibu, kalau bisa jangan sampai lupa ya, soalnya saat kehamilan itu minimal mengonsumsi tablet FE itu 90 tablet. Saya sering mual Bu, setelah mengonsumsi obat. Oh iya Ibu, memang itu efek sampingnya itu mual, jadi Ibu biasanya disuruh mengonsumsi pada malam hari jika mau tidur. Dan itu nanti bisa dikonsumsi menggunakan air jeruk. Nah, karena air jeruk itu manfaatnya untuk mempercepat penyerapan zat besi dan itu bisa mengurangi mual juga. Jika Ibu merasa mual, Ibu bisa mengonsumsi itu di malam hari dan menggunakan air jeruk. Ibu sehari-harinya biasanya konsumsi apa aja? Saya sering makan sayur bayam sama nasi aja Bu. Oh iya Bu, biasanya kalau makan tuh berapa kali sehari? Saya makan 2 kali sehari Bu. Oh iya Ibu, Ibu besok bisa datang ke puskesmas bersama suami untuk konsultasi gizi ya Bu. Baik Ibu, besok saya akan mengajak suami saya. Setelah mendapatkan surat rujukan dari bidan desa, Nyonya Sari dan suaminya Tuan Andi datang ke puskesmas kecamatan untuk mendapatkan pelayanan lanjutan. Sesuai alur pelayanan, pasien terlebih dahulu melakukan pendaftaran di loket administrasi puskesmas. Petugas administrasi melakukan pencatatan identitas pasien, memeriksa kelengkapan berkas, serta memasukkan data pelayanan ke dalam sistem puskesmas. Permisi Bu. Iya, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau pendaftaran di ruang gizi Bu. Dengan Ibu siapa? Ibu Sari. Baik Bu, ini kenapa ya Bu keluhannya? Berat badan saya rendah Bu. Oh baik, saya daftarkan dulu ya. Oh ini udah terdaftar ya Bu, Ibu bisa di sebelah ruang gizi. Baik Bu, terima kasih. Mari. Permisi Bu, selamat pagi. Oh ya, selamat pagi Pak Andi, Bu Sari. Silakan duduk. Iya Ibu, terima kasih. Baik Pak, Bu, saya sudah menerima rujukan dari Ibu bidan terkait berat badan dan juga ukuran lila Ibu. Nah, di sini saya akan menggali pola makan sehari-hari Ibu bagaimana, jadi nanti agar bisa mencukupi nutrisi Ibu saat hamil. Saya makan 2 kali sehari Bu, dan sering tidak ada lauk. Dari situ, dari pengakuan Ibu tadi itu bisa mengakibatkan ini ya Bu, kekurangan energi kronis atau KEK. Nah nanti itu tapi jangan khawatir Bu, bisa diperbaiki dengan pola makan Ibu yang bergizi. Sebentar saya catat dulu ya Bu. Nah ini juga saya ada leaflet, ini edukasi makanan bergizi pada ibu hamil. Nah bisa terlihat ya Bu, Pak dari sini. Nah ini ada, tadi kan ibu makannya hanya pakai sayur dan nasi ya. Nah di sini nanti bisa beragam, bisa dengan tahu, tempe seperti itu. Kemudian bisa dengan ikan juga. Nah dari situ nanti kebutuhan gizi ibu nanti bisa terpenuhi seperti itu. Ibu nanti bisa dibaca-baca sendiri di rumah ya Bu. Dan ibu jangan lupa untuk minum tablet FE-nya rutin sehari sekali. Setelah minum tablet FE itu ibu juga jangan
mengkonsumsi kopi atau teh karena itu nanti bisa menghambat penyerapan zat besi. Nah, peran Bapak ini juga sangat penting ya Pak untuk pemenuhan tablet FA Ibu. Nanti Bapak jangan lupa untuk mengingatkan ibunya untuk mengkonsumsi rutin setiap hari seperti itu. Baik Bu, akan saya bantu. Baik, baik Pak, Bu ini udah selesai ya untuk konsultasinya. Nanti ini bisa Ibu bawa pulang. Kemudian untuk kunjungan selanjutnya nanti akan saya pantau untuk kenaikan berat badannya ya Pak. Bu semoga nanti berat badan Ibu nanti bisa bertambah seperti itu dan nutrisinya sudah dicukupi. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, terima kasih Bu. Kalau begitu kami izin pamit dulu ya. Setelah selesai konsultasi gizi, Nyonya Sari dan suaminya diarahkan oleh petugas ke ruang promosi kesehatan. Di ruangan tersebut tersedia leaflet tentang kehamilan sehat, tanda bahaya kehamilan, serta persiapan persalinan. Baik, Pak Andi Pisari silakan duduk. Selamat siang, Pak, Bu. Di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan persalinan dan juga kehamilan ibu ini. Ini kan udah hamil 6 bulan, jadi nanti 3 bulan lagi ibu akan bersalin. Nah, ini ada leaflet dan juga brosur tentang pemeriksaan kehamilan normal dan juga tanda bahaya pada kehamilan. Baik Bu, saya kurang tahu tanda bahaya kehamilan. Nah, selama ibu hamil ini, ibu itu harus melakukan ANC di puskesmas selama 6 kali, Bu. Nanti yang 2 kali itu bersama dokter, kemudian 4 kalinya itu bersama bidan, seperti itu. Nanti jika ibu mengalami tanda bahaya kehamilan seperti bengkak, kemudian pusing yang berat, kemudian sakit perut yang berat, nyeri, kemudian nanti jika gerakan janin ibu itu berkurang, ibu nanti bisa datang ke fasilitas kesehatan terdekat ya, Bu. Kemudian ini nanti untuk brosur dan juga leafletnya bisa ibu baca-baca ya Bu. Oh iya Bu, selain itu nanti ini juga ada brosur untuk rencana persalinan. Nah, nanti di rencana persalinan itu ibu harus menyiapkan rencana tempat bersalin, kemudian rencana pendamping persalinan dan juga kendaraan saat terjadi keadaan darurat seperti itu. Berarti kami harus siap dari sekarang ya Bu? Iya betul Pak, dukungan Bapak sangat penting. Nah, Ibu juga perlu menjaga psikologisnya agar nanti Ibu tidak stres saat menuju persalinan. Saya memang sering merasa cemas, apalagi untuk biaya persalinan Ibu. Nah, itu memang wajar Bu, tapi nanti dengan informasi yang cukup, kemudian dukungan dari keluarga, juga suami, nanti itu bisa mengurangi kecemasan pada Ibu. Nah, nanti jika ibu mengalami sulit tidur atau kecemasan yang berlebihan, nanti ibu bisa konsultasi kembali ke bidan ya Bu. Ini untuk leafletnya saya berikan ke ibu, nanti bisa dibaca-baca ya Bu di rumah. Baik Ibu, terima kasih. Kalau begitu kami izin pulang terlebih dahulu ya Ibu. Petugas promosi kesehatan menyerahkan leaflet dan brosur kepada Nyonya Sari dan menjelaskan kembali poin-poin penting sebagai penguatan pesan. 2 bulan setelah Nyonya Sari mendapatkan pelayanan ANC di Posyandu dan rujukan ke puskesmas, bidan desa bersama kader Posyandu melakukan kunjungan rumah. Kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi tindak lanjut asuhan kebidanan, kepatuhan ibu terhadap anjuran yang telah diberikan, serta melibatkan suami dan lingkungan dalam pendampingan kehamilan. Halo Ibu Kader, Iya Ibu, bagaimana? besok ada acara tidak? Saya tuh nggak ada jadwal Bu besok. Oh, tidak ada ya Bu, kalau tidak ada nanti kita besok rencanakan home visit ke rumah Ibu Sari ya. Oh iya, besok saya tunggu di jam 10. Oh iya, Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. baik, waalaikumsalam.
Kedatangan Pak Kader dan bidan desa pun disambut Pak Andi. Sebelumnya Bapak Ibu, ini tujuan kami ke sini Puskesmas untuk melihat perkembangannya Ibu dan janin Ibu. Alhamdulillah Bu, saya sudah teratur makan dan minum tablet tambah darah. Oh iya Ibu, saya di sini akan memastikan apakah kondisi Ibu itu benar-benar normal. Sekarang sudah berkurang Bu, tidak seperti sebelumnya. Pak Kader dan tokoh masyarakat pun selalu memantau kondisi kesehatan dari Nyonya Sari dan suami yang selalu siap siaga. Apakah Ibu sekarang sudah ada rencana untuk persalinan nanti? Kami berencana melahirkan di Puskesmas Bu, dan nanti suami saya akan menyambutnya. Oh iya ini Ibu, ini nanti saya akan jadwalkan kunjungan ulang ANC ya di Puskesmas. Baik Ibu, kalau begitu kami izin pamit terlebih dahulu ya. Terima kasih Ibu atas perhatiannya. Bidan mencatat hasil kunjungan rumah, mengingatkan jadwal kontrol ANC berikutnya, dan menyepakati pemantauan lanjutan bersama ibu dan suami. Perjalanan Nyonya Sari mengajarkan kita bahwa kehamilan bukanlah proses yang harus dijalani seorang diri. Dengan pendampingan yang tepat, pemahaman yang cukup, dan dukungan dari orang-orang terdekat, resiko kehamilan dapat dicegah dan ditangani sejak dini. Peran suami menjadi kunci penting dalam proses ini. Dukungan sederhana seperti mengingatkan minum tablet tambah darah, membantu menyiapkan makanan bergizi, dan mendampingi setiap kontrol kehamilan, memberikan kekuatan bagi ibu hamil untuk tetap menjaga kesehatannya. Ketika suami terlibat aktif, ibu merasa lebih dihargai, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi persalinan. Perubahan kecil yang dilakukan Nyonya Sari, makan lebih teratur, rutin minum tablet tambah darah, serta melakukan pemeriksaan kehamilan sesuai anjuran, membawa dampak besar bagi kesehatannya dan perkembangan janin. Keluhan pusing dan lemas yang dulu sering dirasakan kini mulai berkurang. Rasa cemas perlahan berubah menjadi ketenangan karena ia tahu tidak berjalan sendirian. Tidak kalah penting, kehadiran bidan desa, kader posyandu, tenaga puskesmas, dan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa kesehatan ibu hamil adalah tanggung jawab bersama. Kunjungan rumah yang dilakukan bukan hanya sebagai bentuk pemantauan, tetapi juga sebagai wujud kepedulian dan komitmen untuk memastikan ibu dan bayi berada dalam kondisi aman. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pemeriksaan kehamilan rutin, pemenuhan gizi yang cukup, serta kesiapan persalinan bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan. Setiap ibu hamil berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, informasi yang benar, dan dukungan dari lingkungan sekitarnya. Melalui cerita Nyonya Sari, kita belajar bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk hidup sehat. Dengan kerjasama, edukasi, dan kepedulian, kehamilan beresiko dapat berubah menjadi kehamilan yang lebih aman dan terpantau. Mari bersama-sama kita dukung ibu hamil di sekitar kita, karena menjaga ibu hari ini berarti menjaga generasi masa depan. Dari ibu yang sehat akan lahir anak yang kuat, dan dari lingkungan yang peduli akan tumbuh harapan bagi kehidupan yang lebih baik.